Ya, langsung mulai aja ya. Selamat sore teman-teman, selamat bergabung di Reading Group Maksaflar yang ke-18. Kita masih akan membaca kembali bab 4 lanjutannya. Silahkan kepada Pak Ubay Laikan untuk memandu kita dalam pembacaan Reading Group yang ke-18 ini. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Kita akan melanjutkan pembacaan bab 8 novel Max Havelaar yang berisi tentang pidato yang berisi terkait dengan pidato Havelaar di Rangkas Bitung sehari setelah ia dilantik sebagai asisten residen di Lebak, tepatnya pada 22 Januari 1856. Di bab 8, kemarin kita membaca sebagian dari pidato Havelaar yang berisi tentang kegembiraan ia karena ditegaskan di Lebak, daerah yang miskin, namun itu berarti banyak pekerjaan yang belum selesai. Kemarin sampai pada bagaimana kiasan-kiasan, metafor-metafor keluar dari mulut Havelaar, dan itu membuat kita berdiskusi banyak bagaimana ada sisi-sisi lain dari kata-kata Havelaar yang cukup dapat diambil sebagai hikmah. Misalnya, sebab kita bersukacita bukan karena memotong padi, kita bersukacita karena memotong padi yang kita tanam sendiri. Itu sikap swasembada atau istilahnya berdikari kalau bahasa Bung Karno. Dan itu muncul dari mulut Havelaar ketika berbicara di depan para pemimpin Lebak di sebuah ruangan di sebuah ruangan yang tepatnya berada di beranda rumah dinasnya, yang pada saat ini tentu saja sudah tidak ada, namun ada bagian-bagian kecil dari beranda kediaman atau rumah dinas asisten residen Lebak, yaitu tepatnya di komplek Rumah Sakit Umum Daerah Haji Darmo, rumah sakit pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Kemarin kita, silakan Hendra di share screen ininya teksnya. Kemarin kita baru sampai pada ya, saya sangat gembira berada di Banten Kidul dan seterusnya. Ya, terus next halaman berikutnya. Baik, banyak yang harus dilakukan di distrik kalian. Kita akan lanjutkan. Katakan ini ya. Katakan, bukan yang itu, tapi yang ini. Nah, itu. Katakan, bukankah para buruh miskin, bukankah padi kalian seringkali menguning untuk mereka yang tidak menanamnya? Bukankah terjadi banyak kekeliruan di desa kalian? Bukankah jumlah anak kalian sedikit? Tidak adakah rasa malu di jiwa kalian ketika penduduk pribumi Bolang yang terletak di sebelah timur sana mengunjungi desa kalian dan bertanya, di mana desa-desanya, di mana para petani, dan mengapa kami tidak mendengar bunyi gamelan yang menandakan kegembiraan, juga tidak mendengar bunyi padi ditumbuk oleh anak-anak perempuan kalian? Tidak adakah kegetiran ketika berjalan dari sini ke pantai selatan, ketika melihat pegunungan yang tidak punya air di lereng-lerengnya, atau melihat dataran-dataran yang tidak pernah dibajak kerbau? Ya, saya katakan kepada kalian bahwa jiwa saya dan jiwa kalian merasa sedih karena semuanya ini. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kita kekuatan untuk bekerja di sini. Karena di desa ini kami punya sawah untuk banyak orang walaupun penduduknya sedikit.
Bukannya hujan tidak turun karena puncak pegunungan menghisap awan-awan dari langit ke bumi. Bukannya ada batu di mana-mana yang menolak tempat untuk akar. Karena di banyak tempat tanah gembur serta subur dan meminta biji-bijian yang bersedia kembali kepada kalian dalam bentuk batang yang merunduk. Tidak ada perang di dalam negeri yang membuat padi terinjak ketika masih hijau. Juga tidak ada penyakit yang melumpuhkan pacul. Juga tidak ada sinar matahari yang lebih garang daripada yang dibutuhkan untuk mematangkan biji-bijian yang akan menjadi makanan kalian dan anak-anak kalian. Juga tidak ada banjir yang membuat kalian berkata, tunjukkan tempat di mana kami telah menabur benih. Jika Tuhan mengirim banjir yang menyapu ladang-ladang, jika Dia mengeraskan tanah menjadi batu gersang, jika Dia membuat matahari terbakar, bahkan hingga hangus, jika Dia mengirim perang untuk menghancurkan sawah-sawah, jika Dia membantai dengan penyakit yang membuat tangan kalian lemah, atau dengan kekeringan yang membunuh jagung, maka para pemimpin lebak kita akan menundukkan kepala dan berkata, kehendakmu, terjadilah. Namun bukan itu yang terjadi di Banten Kidul. Saya dikirim kemari untuk menjadi teman kalian, menjadi kakak kalian. Bukankah kalian harus memperingatkan adik kalian seandainya melihat harimau di jalanan yang hendak dilaluinya? Para pemimpin lebak, kita seringkali melakukan kesalahan dan desa kita miskin karena kita telah melakukan begitu banyak kesalahan. Karena di Cikandi, Bolang, dan Karawang, serta di daerah sekitar Batavia, ada banyak orang yang dilahirkan di desa kita dan telah meninggalkan desa kita. Mengapa mereka mencari kerja jauh dari tempat menguburkan orang tua mereka? Mengapa mereka kabur dari desa tempat mereka disunat? Mengapa mereka lebih menyukai kesejukan pohon yang tumbuh di sana daripada naungan hutan kita? Bukan di sana, di barat laut, bahkan di sana, di barat laut, di seberang lautan ada banyak orang yang sebenarnya anak kita, tapi meninggalkan Lebak untuk berkelana di daerah-daerah asing bersama keris, kelewang, dan senapan. Di sana pula mereka tewas secara menyedihkan karena pemerintah punya kekuatan untuk mengalahkan pemberontak. Saya bertanya kepada kalian para pemimpin Lebak, mengapa banyak orang pergi untuk tidak dimakamkan di tempat mereka dilahirkan? Mengapa pohon bertanya, di manakah orang yang kulihat bermain di kakiku semasa dia masih kecil? Di manakah orang yang kulihat bermain di kakiku semasa dia masih kecil? Di sini Haflar menunggu sejenak untuk memahami sampai derajat tertentu betapa mengesankan kata-katanya. Seseorang harus mendengar dan melihatnya sendiri. Ketika dia bicara mengenai anaknya, ada kelembutan dalam suaranya, sesuatu yang sangat mengharukan dan membujukmu untuk bertanya, di manakah anak kecil ini? Aku akan langsung mencium anak itu yang telah membuat ayahnya bicara seperti itu. Namun ketika kemudian Haflar mendadak mulai bertanya mengenai Lebak miskin dan mengenai mengapa begitu banyak penduduk di daerah itu pindah ke tempat lain, ada sesuatu dalam nada suaranya yang mengingatkanmu pada suara yang diciptakan oleh bor ketika diputar paksa di dalam kayu keras, tapi dia tidak bicara begitu keras, juga tidak memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Bahkan ada sesuatu yang monoton dalam suaranya. Tidak peduli alami atau buatan, kemonotonan inilah yang malah membuat kata-katanya lebih mengesankan di benak yang begitu sensitif terhadap bahasa semacam itu. Kiasan-kiasan yang selalu diambil Haflar dari kehidupan di sekitarnya, baginya berfungsi sebagai sekutu untuk membuat apa yang dimaksudnya bisa dipahami dengan sempurna. Dan bukan seperti yang sering terjadi menjadi tambahan menjengkelkan yang membebani prasa-prasa asing, orator tanpa mengimbuhkan kesederhanaan pada apa yang hendak diilustrasikannya. Sekarang ini, kita telah terbiasa dengan keabsurdan ungkapan sekuat singa.
Namun orang yang pertama kali menggunakan kiasan ini di Eropa telah memperlihatkan bahwa dia tidak mengambil perbandingan itu dari puisi jiwa yang menciptakan kiasan ini. Dan karenanya dia tidak bisa berkata lain kecuali meniru begitu saja dari buku tertentu. Mungkin dari Alkitab yang menyebut soal singa. Karena tak seorang pun pendengarnya pernah menguji kekuatan singa. Seharusnya mereka diminta untuk menilai kekuatan itu dengan membandingkan singa dan makhluk lain yang kekuatannya diketahui oleh mereka dan bukan sebaliknya. Kau tahu, Havlar benar-benar seorang penyair ketika bicara mengenai sawah yang berada di pegunungan. Dia mengarahkan mata ke sana lewat sisi terbuka gedung dan seakan benar-benar berdiri di sana. Dan dalam imajinasi para pendengarnya, Havlar benar-benar memandang ke sekeliling dan bertanya mengenai penduduk lebak yang hilang. Dia tidak menciptakan sesuatu pun, dia mendengar pohon bicara, dan hanya ingin mengulangi apa yang didengarnya begitu jelas di dalam inspirasi puitisnya. Seandainya ada orang yang cenderung mengamati bahwa keaslian cara bicara Havlar bisa dipertanyakan, karena bahasanya mengingatkan pada gaya para nabi dalam kitab Perjanjian Lama, aku harus memperingatkan orang itu mengenai apa yang sudah kukatakan, yaitu dalam puncak kegembiraannya, Havlar benar-benar menyerupai seorang nabi, dan dia berdasarkan kesan yang diterimanya ketika tinggal di hutan dan pegunungan, dan berdasarkan atmosfer bernafaskan puisi di timur, mungkin tidak akan bicara dengan cara lain seandainya pun dia belum pernah membaca puisi-puisi agung kitab Perjanjian Lama. Bukankah kita akan menemukan di antara puisi-puisi yang ditulis oleh Havlar semasa muda, baris-baris berikut ini, yang disusunnya di Gunung Salak, salah satu puncak tertinggi di Kabupaten Priangan. Di dalam pembukaan pidato yang mengungkapkan kelembutan emosinya yang lalu mendadak beralih pada penggambaran guntur yang didengarnya di bawahnya. Lebih suka di sini memuja Sang Pencipta. Lebih indah doa terdengar di antara pegunungan daripada di dataran. Di puncak gunung, hati lebih dekat dengan Tuhan yang menciptakan altar dan kuil untuknya sendiri. Tak ternoda kaki keangkuhan manusia. Di sini dia membuat badai berderak terdengar, guntur bergulung-gulung menyeru, Tuhanku. Tidakkah kau merasa Havlar tidak akan bisa menulis dua baris terakhir itu, seandainya tidak benar-benar mendengar guntur Tuhan menyampaikan kata-kata itu di dalam derak-derak menggema di sepanjang lereng gunung? Namun dia tidak suka menulis puisi, katanya itu seperti mengenakan korset ketat. Dan ketika didesak untuk membacakan sesuatu yang ditulisnya, dia suka menganiaya karyanya sendiri. Entah membacanya dengan nada konyol, atau berhenti mendadak di bagian yang paling serius, lalu melontarkan lelucon yang mengejutkan para pendengarnya. Ini tidak lebih dari sekadar satir mengenai ketidakseimbangan antara jiwanya dan korset yang mengungkapkannya, yang mengungkungnya. Havlar telah mengisyaratkan agar teh dan makanan kecil dibawa masuk. Tapi hanya sedikit pejabat yang mengambil sajian itu. Tampaknya dia sengaja berhenti sejenak di akhir pidatonya, dan ada alasan untuk itu. Apa yang ada dalam pikiran para pejabat itu mengenai pengetahuan Havlar bahwa begitu banyak orang telah meninggalkan Lebak dengan kepahitan dalam hati mereka? Bahwa Havlar tahu tentang keluarga-keluarga yang telah pindah ke wilayah-wilayah tetangga untuk menghindari kemiskinan yang merajalela di sini, dan bahwa ada begitu banyak penduduk Banten di antara gerombolan yang memberontak terhadap pemerintah Belanda? Apa maksud Havlar? Apa yang ditujunya? Kepada siapa pertanyaan-pertanyaan itu diajukan? Beberapa di antara mereka memandang kepala distrik Parangkujang. Namun sebagian besar dari mereka menunduk memandang lantai. Kesini Max, ujar Havlar, yang melihat anaknya bermain di depan rumah. Lalu Adipati memangku anak itu. Namun, Max terlalu lasak untuk berlama-lama di sana. Dia melompat turun dan berlari mengelilingi lingkaran besar orang-orang itu.
menghibur para pejabat dengan celotehannya, dan memain-mainkan gagang senjata mereka. Ketika dia menghampiri jaksa yang seragamnya mengungguli semua orang lain sehingga menarik perhatian anak itu, jaksa menunjukkan sesuatu di kepala Max kecil kepada Kliwon yang duduk di dekatnya dan tampak menyetujui pengamatannya. "Pergilah, Max," ujar Havlar. "Papa harus bicara dengan tuan-tuan ini." Bocah kecil itu pun berlari pergi seraya memberi salam perpisahan dengan mencium tangannya sendiri. Para pemimpin lebak, kita semua melayani Raja Belanda. Namun raja yang adil itu yang menghendaki agar kita melaksanakan tugas kita berada jauh dari sini. 30 kali ribuan jiwa, bahkan lebih berada di bawah pemerintahannya. Tapi dia tidak bisa berada di dekat semua orang yang bergantung pada kehendaknya. Gubernur jenderal yang berada di Buitenzorg itu adil dan menghendaki semua orang untuk melaksanakan tugas mereka. Walaupun dia berkuasa dan memerintah semua pihak yang berkuasa di kota-kota dan tertua di desa dan terutama di desa-desa, dan juga menguasai tentara di darat dan di kapal-kapal di lautan, dia juga sama seperti raja. Tidak bisa melihat ketidakadilan yang terjadi karena ketidakadilan itu berada jauh darinya. Dan Residen Serang yang memimpin Keresidenan Banten, tempat tinggal 5 kali 100.000 jiwa, menghendaki apa? Agar keadilan diberlakukan di daerah kekuasaannya dan kebenaran berkuasa di wilayah-wilayah yang tunduk kepadanya. Tapi ketidakadilan terjadi jauh dari tempat tinggalnya, dan siapapun yang melakukan kejahatan telah menyembunyikan diri karena mengkhawatirkan penghukuman. Dan Tuan Adipati yang menjadi Bupati Banten Selatan menghendaki agar semua orang berbuat baik dan tidak ada lagi kejahatan di wilayah kekuasaannya. Dan saya kemarin bersaksi kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk berbuat adil dan penuh belas kasih, untuk menegakkan keadilan tanpa rasa takut atau benci, untuk menjadi asisten residen yang baik, ingin melaksanakan tugas saya. Para pemimpin lebak, kita semua ingin melaksanakan tugas kita. Tapi seandainya ada di antara kita yang melalaikan tugas untuk mencari keuntungan, yang menjual hak demi uang, atau yang merampas kerbau dari orang miskin dan roti dari mereka yang kelaparan, siapakah yang akan menghukum mereka? Seandainya ada yang tahu, dia pasti akan menghentikannya sehingga bupati tidak akan menghadapi ketidakadilan semacam itu di kabupatennya. Saya sendiri akan menentangnya sebisa mungkin. Tapi seandainya kalian, bupati, ataupun saya sendiri tidak mengetahuinya, para pemimpin lebak, kalau begitu, siapakah yang akan menegakkan keadilan di Banten Kidul? Dengarkan saya, maka akan saya beritahukan bagaimana keadilan ditegakkan dalam kasus semacam itu. Akan tiba saatnya ketika istri dan anak-anak kita meratap ketika menyiapkan kain kapan kita. Dan orang lewat akan berkata, ada seseorang yang meninggal di sana. Setelah itu, orang yang tiba di desa-desa akan menyampaikan berita kematian tersebut. Dan orang yang menampungnya akan bertanya, siapakah orang yang meninggal itu? Dia orang baik dan adil. Dia menegakkan keadilan dan tidak mengusir peminta-minta dari pintu rumahnya. Dia mendengarkan dengan sabar semua orang yang datang kepadanya dan mengembalikan segala yang dirampas. Dan jika ada yang tidak bisa membajak tanah karena kerbaunya dirampas dari kandang, dia membantunya mencari kerbau itu. Dan jika ada anak perempuan yang dibawa kabur dari rumah ibunya, dia mencari penculiknya dan membawa kembali anak perempuan itu.
Dan ketika pekerjaan sudah selesai, dia tidak menahan upah, juga tidak merampas buah dari orang yang menanam pohonnya, juga tidak mengambil upah orang lain, juga tidak menyantap makanan milik orang miskin. Maka penduduk desa akan berkata, Allah Maha Besar, Allah telah mengambilnya pulang, kehendaknya terjadilah, seorang baik telah meninggal. Tapi sekali lagi orang lewat akan berdiri di depan sebuah rumah dan bertanya, ada apa ini? Mengapa gamelan membisukan? Mengapa gamelan membisu dan nyanyian gadis-gadis tidak terdengar? Dan sekali lagi akan dikatakan, seseorang meninggal. Dan siapapun yang berkeliling ke desa-desa akan duduk pada malam hari bersama tuan rumah dan semua putra serta putrinya, juga anak-anak dari mereka yang tinggal di desa, lalu berkata, telah meninggal seseorang yang berjanji untuk menegakkan keadilan, dan dia menjual keadilan kepada siapa saja yang memberinya uang. Dia mengairi ladangnya dengan keringat para pekerja yang dipanggilnya dari ladang mereka sendiri. Dia tidak membayar upah para pekerja itu, tapi hidup dari makanan untuk orang miskin. Dia menjadi kaya dari kemiskinan orang lain. Dia punya banyak emas dan perak dan banyak batu permata. Tapi para pekerja yang tinggal di sekitarnya tidak tahu cara menghilangkan rasa lapar dari anak mereka. Dia tersenyum seperti seseorang yang berbahagia, tapi peminta-minta yang mencari keadilan menggertakkan gigi. Wajahnya menunjukkan kepuasan, tapi tidak ada susu di dada para ibu yang menyusui anak mereka. Lalu penduduk desa akan berkata, Allah Maha Besar, kita tidak mengutuk siapapun. Para pemimpin lebak akan tiba saatnya ketika kita semua meninggal. Apa yang akan dikatakan di desa-desa yang kita pimpin dan apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang menyaksikan pemakaman itu? Apa pula yang akan kita jawab seandainya setelah meninggal terdengar suara yang bicara pada jiwa kita dan bertanya, mengapa ada ratapan di ladang-ladang? Dan mengapa para pemuda itu menyembunyikan diri? Siapa yang merampas panenan dari lumbung dan merampas kerbau yang seharusnya membajak ladang-ladang dari kandang? Apa yang telah kau lakukan terhadap saudaramu yang pengawasannya kuserahkan kepadamu? Mengapa orang miskin itu sedih? Mengapa dia mengutuk kebandulan istrinya? Di sini Haflar kembali terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada sesederhana mungkin, seakan tidak satu pun perkataannya dimaksudkan untuk menanamkan kesan. Saya ingin hidup rukun bersama kalian. Terus? Saya ingin hidup rukun bersama kalian. Dan karenanya saya mohon kalian menganggap saya sebagai teman. Semua orang yang telah melakukan kesalahan bisa mengharapkan hukuman lunak dari saya. Karena saya sendiri sering berbuat salah, sehingga tidak akan bertindak keras. Setidaknya untuk kesalahan atau kelalaian biasa. Hanya ketika kelalaian itu telah menjadi kebiasaan, barulah saya akan menentangnya. Saya tidak membicarakan kesalahan yang lebih serius, tirani dan perampasan, karena hal semacam itu tidak akan terjadi. Bukankah begitu, Bupati? Oh, benar, Tuan Asisten Residen.
Hal semacam itu tidak akan terjadi di Lebak. Baiklah kalau begitu, tuan-tuan para pemimpin Banten Kidul, marilah kita bergembira karena provinsi kita begitu miskin. Kita mendapat pekerjaan mulia. Jika Allah memberi kita umur panjang, akan kita upayakan agar kemakmuran datang. Tanah kita cukup subur dan penduduknya patuh. Jika semua orang dibiarkan menikmati buah pekerjaan mereka, tidak diragukan lagi bahwa dalam waktu singkat populasi akan meningkat. Begitu juga jumlah jiwa yang berkecukupan dan beradab. Karena semuanya ini pada umumnya berjalan seiring. Sekali lagi saya memohon untuk dianggap sebagai teman yang akan membantu kalian sebisa mungkin, terutama jika ketidakadilan harus dicegah. Dan kini saya memohon kerjasama kalian. Saya akan mengembalikan semua laporan yang telah saya terima mengenai pertanian, peternakan, kebijakan, dan keadilan bersama dengan perintah-perintah saya. Para pemimpin Lebak, saya akhiri perkataan saya. Kalian bisa pulang ke rumah masing-masing. Salam hangat saya untuk kalian semua. Kafler membungkuk, mengulurkan tangan kepada bupati yang berusia lanjut, lalu menuntunnya ke dalam rumah. Di sana, Tine sudah menunggu di serambi. Ayolah Perbrugge, jangan pulang dulu. Ayolah segelas Madeira. Dan ya, aku harus tahu bahwa Raden Jaksa, berhentilah sejenak. Haflar mengucapkan perkataan ini ketika semua pejabat yang membungkuk rendah sedang bersiap-siap untuk pulang. Perbrugge juga hendak pergi, tapi datang kembali bersama Jaksa. Tine, aku ingin minum Madeira. Begitu juga Perbrugge. Nah, Jaksa, beritahukan apa yang Anda katakan kepada Kliwon mengenai Marx. Mohon ampun, Tuan Asisten Residen. Saya melihat kepalanya karena Anda telah bicara. Apa gerangan hubungan kepalanya dengan itu? Saya sudah lupa apa yang saya katakan. Tuan, saya katakan kepada Kliwon, Tine mendekat karena mereka sedang membicarakan si kecil Max. Saya Kliwon bahwa Sinyo ditakdirkan menjadi raja. Tine senang mendengar itu. Dia juga berpendapat sama. Lalu Adipati melihat kepala bocah kecil itu, dan memang dia juga melihat user-useran yang menurut tahayul Jawa ditakdirkan untuk mengenakan mahkota. Karena etiket tidak mengizinkan jaksa untuk duduk bersama bupati, dia berpamitan. Dan selama beberapa saat, kita akan duduk bersama bupati tanpa membicarakan sesuatu pun yang berhubungan dengan pekerjaan. Namun mendadak bupati bertanya, apakah uang yang seharusnya diterima oleh pemungut pajak bisa dibayarkan? Jelas tidak, jawab Perbrugge. Tuan Adipati tahu kalau ini tidak bisa dilakukan sampai pertanggungjawabannya selesai. Haflar sedang bermain-main dengan Marx. Tapi ini tidak mencegahnya untuk membaca ketidaksukaan di wajah bupati akibat jawaban Perbrugge. Ayolah Perbrugge, janganlah kita mempersulit, katanya. Lalu dia memanggil seorang pegawai dari kantor. Kita akan berdoa semoga laporannya disetujui
Setelah Adipati pergi, Verbrugge yang sangat mematuhi peraturan memprotes. Tapi Tuan Havelaar itu tidak boleh. Laporan pengumpul pajak sedang diteliti di Serang. Sekiranya ada kekurangan, maka kita akan memperbaikinya, jawab Havelaar. Verbrugge tidak memahami mengapa asisten residen sangat lunak terhadap pengumpul pajak ini. Kerani, sekretaris maksudnya, segera kembali dengan membawa beberapa dokumen. Havelaar menandatangani semuanya dan memerintahkan pembayaran untuk dipercepat. Verbrugge, akan kukatakan mengapa aku melakukan ini. Bupati tidak punya uang sepeser pun di rumahnya. Juru tulisnya sendiri berkata begitu kepadaku. Dia sendiri menginginkan uang, jadi pengumpul pajak akan meminjaminya terlebih dahulu. Aku lebih suka melanggar sebuah formulir dengan tanggung jawabku sendiri daripada membiarkan seseorang yang berkedudukan dan berusia seperti dia mengalami kesusahan. Lagi pula Verbrugge, orang-orang di Lebak menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan cara yang mengerikan. Kau seharusnya tahu itu. Tahukah kau? Verbrugge terdiam. Aku tahu itu, lanjut Havelaar. Aku benar-benar tahu itu. Bukankah Tuan Slotering meninggal November lalu? Nah, sehari setelah kematiannya, Bupati memaksa penduduk untuk bekerja di sawahnya tanpa bayaran. Kau seharusnya tahu itu. Tahukah kau? Verbrugge tidak mengetahuinya. Kau seharusnya tahu. Aku tahu itu, lanjut Havelaar. Ini kau mendapatkan laporan bulanan dari distrik-distrik. Dan dia menunjukkan paket yang diterimanya dalam rapat. Lihatlah, aku sama sekali belum membukanya. Ada pernyataan mengenai jumlah orang yang bekerja di kota untuk berbagai pejabat. Nah, apakah laporan-laporan ini benar? Saya belum melihat semua laporan itu. Begitu juga aku. Tapi aku bertanya kepadamu, apakah semuanya itu benar? Apakah laporan-laporan bulan lalu itu benar? Verbrugge terdiam. Akan kukatakan kepadamu, semua laporan itu palsu. Karena orang yang harus bekerja untuk bupati jumlahnya 3 kali lipat daripada jumlah yang diizinkan dalam peraturan mengenai hal semacam itu. Dan mereka tidak berani menyebut ini dalam semua laporan itu. Benarkah perkataanku? Verbrugge terdiam. Laporan-laporan yang kuterima hari ini juga palsu, lanjut Havelaar. Bupati itu miskin. Bupati Bandung dan Cianjur adalah anggota keluarga yang dikepalai olehnya. Dia seorang adipati. Dan Bupati Cianjur hanya tumenggung. Dan karena Lebak tidak cocok untuk perkebunan kopi, dan karenanya tidak memberinya penghasilan tambahan, pendapatan bupati itu tidak memungkinkannya untuk bersaing kemegahan dan kemewahan dengan seorang demang biasa di Kabupaten Priangan yang bertugas memegangi kuda para keponakan bupati. Benarkah itu? Ya, benar. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya apa-apa kecuali gaji. Dan dia harus memotong dari situ untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh pemerintah kepadanya ketika dia. Kau tahu itu? Ya, saya tahu itu. Ketika dia ingin membangun masjid baru yang memerlukan banyak uang, lagi pula banyak anggota keluarganya. Kau tahu? Ya, saya tahu. Banyak anggota keluarganya yang sebenarnya bukan penduduk Lebak, dan karenanya tidak terlalu terhormat, mengerumuninya seperti gerombolan perampok dan merampok uang darinya. Benarkah itu? Ya, jawab Verbrugge. Dan ketika dompetnya kosong, yang seringkali terjadi adalah mereka merampas sesukanya dari orang-orang atas nama bupati.
Benarkah itu? Ya, benar. Aku juga banyak diberitahu, tapi itu akan kita lanjutkan nanti. Bupati yang berusia lanjut sudah beberapa tahun dikuasai oleh keinginan mendapat pahala lewat hadiah-hadiah untuk para ulama. Dia menghabiskan banyak uang untuk membiayai perjalanan haji ke Mekah dan mendapat oleh-oleh segala jenis pusaka dan jimat kuno. Benarkah itu? Ya, benar. Nah, gara-gara semacam inilah dia sangat miskin. Demang Parangkujang adalah menantu laki-lakinya. Apa yang tidak berani dilakukan oleh bupati itu sendiri, karena rasa malu mengingat kedudukannya, dilakukan oleh Demang ini. Tapi bukan Demang itu saja yang mengambil hati bupati dengan memeras uang serta barang dari penduduk miskin. Dan yang menyingkirkan orang-orang dari sawah mereka sendiri dengan menggerakkan mereka ke sawah bupati. Dan bupati, aku yakin, dia bersedia melakukan yang sebaliknya. Tapi kebutuhan memaksanya untuk memanfaatkan sarana-sarana semacam itu. Bukankah semua ini benar Perberuge? Ya, itu benar, jawab Perberuge yang semakin meyakini pandangan tajam Havelaar. Aku tahu, ujar Havelaar, bupati tidak punya uang dan rumahnya. Bupati tidak punya uang di rumahnya. Pagi ini kau mendengar bahwa aku bermaksud melaksanakan tugasku. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan. Demi Tuhan, aku tidak akan membiarkan itu. Lalu dia melompat berdiri dan ada sesuatu dalam nada suaranya yang sangat berbeda dengan nada suaranya kemarin ketika mengucapkan sumpah resmi. Tapi aku akan melaksanakan tugasku dengan lunak. Aku tidak ingin tahu secara mendetail mengenai apa yang sudah terjadi. Tapi semua yang terjadi setelah ini adalah tanggung jawabku. Oleh karena itu, akulah yang menanganinya. Aku berharap tetap berada di sini untuk waktu yang lama. Kau tahu Perberuge, pekerjaan kita benar-benar mulia. Tapi apakah kau juga tahu bahwa aku seharusnya mendengar darimu mengenai semua yang baru saja aku ceritakan kepadamu? Aku mengenalmu sama baiknya seperti aku mengenal siapa yang sedang memberontak di pantai selatan. Aku tahu kau orang baik, tapi mengapa kau tidak menceritakan kepadaku mengenai begitu banyak ketidakadilan yang terjadi di sini? Kau telah menjadi asisten residen selama 2 bulan. Lagi pula, kau telah berada di sini untuk waktu yang lama sebagai pengawas. Seharusnya kau tahu itu. Tuan Havelaar, saya tidak pernah bertugas di bawah orang seperti Anda. Ada sesuatu yang ganjil mengenai Anda. Harap jangan tersinggung. Sama sekali tidak. Aku tahu sekali bahwa aku tidak sama seperti yang lain. Tapi apa pentingnya itu? Anda menyampaikan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tidak, mereka telah terlelap dalam kesunyian resmi yang menjijikan, yang gayanya adalah aku mendapat kehormatan. Dan perasaannya adalah yang penting pemerintah puas. Tidak Perberuge, jangan repot-repot soal itu. Kau tidak perlu belajar apa-apa dariku. Misalnya, pagi ini di dalam rapat, apakah aku mengatakan sesuatu yang baru? Tidak, tidak ada yang baru, tapi cara bicara Anda berbeda dengan yang lainnya. Ya, itu karena pendidikanku terbengkalai. Aku bicara secara acak.
Tapi kau harus mengatakan kepadaku, mengapa kau mendiamkan saja semua ketidakadilan yang terjadi di Lebak? Saya tidak pernah mendapat kesan seperti itu dalam pelantikan pejabat baru sebelumnya. Lagi pula, segalanya memang selalu begitu di negeri ini. Ya, aku tahu sekali. Tidak semua orang bisa menjadi nabi atau rasul. Kayu akan segera menjadi barang langka karena banyaknya penyaliban. Tapi kau pasti bersedia membantuku membenahi segalanya. Kau pasti ingin melaksanakan tugasmu. Tentu saja, apalagi bersama Anda. Tapi tidak semua orang bisa menuntut atau mencela sebegitu kerasnya. Karena dengan mudahnya dia bisa menjadi orang yang melawan kincir angin. Tidak, mereka yang menyukai ketidakadilan karena hidup mereka bergantung dari sana akan mengingkari adanya ketidakadilan agar bisa mengejekmu seperti Don Quixote. Seraya terus memutar kincir angin mereka. Tapi Perberuge, seharusnya kau tidak perlu menungguku untuk melaksanakan tugasmu. Tuan Slotering adalah laki pintar dan jujur. Dia tahu apa yang terjadi, dia mengutuk dan menentangnya. Lihat ini. Havlar mengambil 2 lembar kertas dari meja tulis dan seraya memperlihatkan kertas-kertas itu kepada Perberuge. Dia bertanya, tulisan siapakah ini? Itu tulisan Tuan Slotering. Benar sekali. Nah, ini adalah 2 salinan kasarnya. Jelas mengenai hal-hal yang hendak dibicarakan dengan Residen. Lihat ini. Mengenai penanaman padi, mengenai rumah para kepala desa, mengenai pengumpulan pajak tanah, dan sebagainya. Ada 2 tanda seru setelah hal terakhir itu. Apa maksud Tuan Slotering? Saya tidak tahu, jawab Perberuge. Aku tahu, itu berarti jumlah pajak yang dibayarkan lebih banyak daripada jumlah yang mengalir ke kas negara. Tapi aku akan menunjukkan sesuatu yang sama sekali kita ketahui karena ditulis dengan huruf dan bukan tanda. Lihat ini. 12. Mengenai penyalahgunaan penduduk oleh para bupati dan pejabat rendah mengenai kepemilikan beberapa rumah dengan biaya dari penduduk dan sebagainya. Bukankah ini jelas? Lihatlah Tuan Slotering, jelas tahu cara mengambil inisiatif. Seharusnya kau bisa mendukungnya. Dengar. 15. Banyak anggota keluarga dan pelayan pejabat pribumi yang muncul dalam daftar gaji. Padahal mereka sama sekali tidak ikut serta dalam penanaman padi. Jadi mereka memperoleh keuntungan dengan mengorbankan orang-orang yang benar-benar bekerja. Mereka juga memiliki sawah-sawah secara tidak sah. Padahal sawah-sawah itu hanya boleh dimiliki oleh orang-orang yang ikut menanam. Di sini aku punya catatan lain yang ditulis dengan pena, dengan pensil. Lihat, di sini kita juga bisa membaca sesuatu yang jelas. Perpindahan penduduk di Parung Kujang semata-mata disebabkan oleh penyalahgunaan penduduk secara keterlaluan. Bagaimana itu menurutmu? Kau lihat, aku tidak seensentrik penampilanku ketika bertekad melakukan apa yang benar dan menginginkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu benar, ujar Perberuge. Tuan Slotering sering membicarakan semua ini dengan Residen. Dan apa akibatnya? Bupati dipanggil dan dia bicara dengan Residen. Tepat sekali. Lalu, Bupati menyangkal semua itu. Lalu saksi-saksi dipanggil. Tak seorang pun berani bersaksi melawan Bupati. Tuan Havlar, hal-hal semacam ini sangat sulit. Sebelum selesai membaca buku ini, pembaca juga akan sama tahunya seperti Perberuge mengenai hal-hal semacam itu. Begitu sulit. Terima kasih.
sudah Tuan Slotering sangat tersinggung soal ini. Lanjut pengawas itu. Dia menulis surat bernada tajam kepada para pejabat. Sudah kubaca semalam setelah Haflar. Dan saya sering mendengar dia mengatakan bahwa seandainya tidak ada perubahan, dan seandainya Residen tidak mau bertindak dengan tegas, dia akan langsung bicara dengan Gubernur Jenderal. Ini juga dikatakannya pada rapat terakhir yang dipimpinnya. Maka dia keliru karena Residen adalah atasan yang tidak boleh dilangkahinya. Dan mengapa pula dia melangkahinya? Namun kita tidak boleh berasumsi bahwa Residen Banten menyetujui ketidakadilan dan kekuasaan sewenang-wenang, bukan? Bukannya menyetujui, tapi tak seorang pun suka menuduh seorang bupati, bukan? Aku tidak suka menuduh. Aku tidak suka menuduh seseorang siapapun itu. Tapi jika memang harus, bupati akan sama saja seperti orang lain. Namun syukurlah di sini masih belum ada tuduhan. Besok aku akan mengunjungi bupati. Akan kutunjukkan kepadanya betapa buruknya menyalahgunakan kekuasaan. Terutama ketika menyangkut harta benda orang miskin. Namun dengan harapan segalanya akan membaik, aku akan membantu bupati mengatasi kesulitannya sebisa mungkin. Kini kau mengerti mengapa aku menyuruh pemungut pajak untuk langsung membayarkan uang itu? Aku juga ingin memohon pemerintah agar membebaskan bupati dari uang mukanya. Dan kepadamu Perbrugge, usulkan agar kita melaksanakan tugas dengan cermat. Sebisa mungkin dengan lunak, tapi tanpa kenal takut seandainya memang harus begitu. Aku tahu kau orang jujur, tapi mudah merasa rikuh. Mulai dari sekarang, katakan dengan jelas dan tegas segala sesuatunya. Advin quo paura. Advine quo paura. Singkirkan keraguan itu. Dan kini kita tinggallah untuk makan siang bersama kami. Kami punya kembang kol Belanda. Mau? Namun semuanya sederhana karena aku harus berhemat. Ayo Max. Dan bersama Max di bahu Haflar, mereka memasuki serambi dalam. Tempat Tine menunggu di meja dengan makanan yang, seperti kata Haflar, memang sangat sederhana. Duchlari yang datang untuk bertanya kepada Perbrugge apakah dia hendak pulang untuk makan siang juga diundang. Dan jika kau menginginkan sedikit variasi dalam ceritaku, kau harus membaca bab berikutnya. Di sana akan kuceritakan sebagian dari perbincangan saat makan siang ini. Jadi, Mas Subhan, Mas Sigit, Hendra, Virginia, sampai jumpa di bab berikutnya karena akan ada cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk Pak Ubay atas pembacaannya. Banyak hal-hal menarik di bab 8 ini. Terutama ya, sudah dari awal memang Haflar terlebih dahulu membaca dokumen-dokumen mengenai permasalahan apa yang terjadi khususnya di Lembak. Mungkin dari teman-teman di sini yang bergabung, apakah ada yang ingin didiskusikan lebih jauh? Silahkan. Apa Mas Sigit ingin menanggapi? Oke. Ya, oke. Jadi
Menarik ya di bab 7 ini tadi, bab 8 tadi itu. Ya, kalau mau dengarkan lagi ikuti bab berikutnya. Gitu ya. Jadi eh, jadi pembaca itu langsung apa namanya? Melompat gitu dari narasi yang diceritakan tadi, tiba-tiba harus betul-betul kembali ke realitas sekarang yang harus membaca bab berikutnya itu. Jadi ada seperti dua situasi yang berbeda ya. Situasi pertama tentang kisah ini di Lebak yang adipatinya tadi di apa namanya ada dikritik itu, terus tiba-tiba ayo kalau mau ikuti bab berikutnya itu. Jadi ini tidak saya temukan di novel lain yang saya baca ya. Saya ada catatan beberapa, ya ada 7 kira-kira, banyak sekali ya. Oke, hanya sekedar aja apa namanya refleksi aja. Jadi yang di aforisme tadi ya Ube, yang sering dipakai itu ya, yang saya bersukacita gitu ya. Itu ternyata bersukacita itu di dalam bahasa Jerman itu di sini ditulis Freude. Freude itu kebanggaan. Jadi barangkali memang tepat sukacita ya. Tapi dalam bahasa Jerman misalkan kita balik, kebanggaan saya gitu adalah tidak hanya memotong padi tapi memotong padi yang ditanam sendiri. Jadi ada kebanggaan gitu. Jadi sana ditulis sukacita. Itu aja yang saya yang pertama. Kemudian yang kedua saya tulis tadi di dalam baris-baris puisi itu ya. Baris-baris puisi itu saya lihat di sini ada 8 baris ya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu satu baris sama gitu. Di dalam bahasa Jerman itu terpisah gitu. Jadi 4 pertama ke atas, 4 kedua di bawah. Jadi di tengah itu ada semacam space yang kosong gitu ya. Nah, ini apa nggak tahu. Ini mungkin saja dalam bahasa Belandanya seperti itu. Mungkin aku nggak tahu pasti ya. Itu yang catatan kedua. Kemudian catatan yang ketiga tentang apa tadi ya, ya tentang gamelan ya. Di gamelan itu kan ditulis di situ gamelan ya Upe ya, di dalam bahasa Indonesia. Lah di dalam Jerman yang salah. Jadi ada salahnya juga Jermannya nih. Tidak semuanya benar, plek gitu. Barangkali dia juga ngambil dari bahasa Belanda. Di sini tulis gamblang, bukan gamelan. Kalau gamelan kan GAMELAN ya. Nah, itu dia nggak bisa bilang gamelan dia. Mungkin ada G-nya. Jadi di sini tulis gamblang. Dastir gamblang, swaik gitu. Jadi gamelan diam gitu. Seharusnya kan ini gamblang gitu. Padahal gamblang itu dalam bahasa Jawa juga ada lain itu kan, artinya jelas gitu. Itu. Kemudian yang catatanku yang lain adalah bahwa tetapi tidak ada susu di dalam dada gitu kan, tidak ada susu milik susu dalam dada. Di sini tidak ada makanan di dalam dada. Jadi mungkin lebih tepat yang terjemahan bahasa Indonesia itu ya. Tapi ini karena narung in den brusten dimuter. Jadi di dalam dada ibu itu tidak ada makanan gitu. Tapi benar mungkin maksudnya tidak ada susu di dalam itu ya payudara ibu itu. Mungkin seperti itu. Di sini tapi makanan itu. Jadi mungkin maksudnya makanan untuk bayi itu kan susu. Gitu. Terus catatan yang lain ini tentang tadi Ube sebut Allah ya di sini ya. Tadi kemarin kan Tuhan kan, sekarang ganti Allah ya. Ya Allah. Jadi berarti ada dua diksi yang berbeda ya dalam satu terjemahan. Ya. Ya. Jadi kadang-kala ya saya sendiri ngalami ya, saya menerjemahkan kan ya. Di saat dia menerjemahkan Tuhan, kan gitu kan, dia berhenti dan mungkin istirahat gitu kan. Terus dia mulai lagi, barangkali di dalam teks Belandanya itu Allah gitu. Nah, dia masukkan Allah gitu. Dia tanpa koreksi sebelumnya bahwa dia menyebut Tuhan kan gitu. Bisa jadi. Tadi seperti itu. Kalau God kan dalam bahasa Jerman God ya. Jadi
Di sini pakai Allah semua. Jadi di sini kerapian itu Allah semua nih, saya kira. Memang ada Tuhannya, God itu, tetapi dalam konteks ini. Kemudian yang lain, Ube, kalau minuman yang disebut tadi minuman Madeira itu apa? Aku nggak tahu itu. Satu gelas Madeira. Madeira, betul. Itu minuman apa tuh? Tahu nggak kamu? Itu kayak apa ya, rebusan gitu, Mas. Tadi seperti apa namanya rempah-rempah itu ya? Rempah-rempah. Kok Madeira ya? Sebenarnya ada Madeira. Madeira ya. Bahasa Spanyol yang seperti artinya kayu atau apa ya? Ya berarti minuman yang ya minuman rempah-rempah, jamu gitu. Ya di tempat kita ya. Oke. Karena ini memang ini sebuah nama kota ini di Spanyol ya, Madeira. Kemudian catatan yang lain bagi saya Madeira atau Madeira itu juga sama, artinya ya kayu. Kayu ya. Anggur atau segelas anggur manis ya. Tadi disebut di situ buku itu pembaca itu sebelum dia apa namanya telah membaca buku, tapi buku saya di sini di main book itu. Di situ kamu tulis ya main book itu di situ ya. Nah, ya itu dulu aja. Baca semalam, betul. Buku saya ya itu, ya. Laporan. Ya, Parangkujang di sini pakai Parangkujang itu di sini pakai ejaan lama itu DJ ya. Situ kamu Parangkujang pakai kujang, pakai D enggak? Iya, biasa Parangkujang pakai J. Enggak pakai D ya? Oh, udah diperbaiki. Oke, itu dulu aja dariku. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Iya. Ada yang lain? Dan satu lagi sebenarnya yang menarik yang juga banyak dikutip oleh beberapa orang tentang selain apa ya beberapa maksudnya ada satu kalimat yang ini. Saya tidak suka menggugat siapapun juga. Tapi kalau harus biar dia kepala tentu saya gugat. Nah, itu terjemahan Pak Yasin. Sementara kalau terjemahannya Mbak Ingrid tadi lebih biasa. Jadi tidak tampak greget gitu. Aku tidak suka menuduh seseorang, siapapun itu. Tapi jika memang harus, bupati akan sama saja seperti orang lain. Itu terjemahan Mbak Ingrid. Ya, itu narasi ya. Seperti bukan sebuah apa namanya imperatif gitu ya, suatu pertanyaan. Saya akan gitu. Tapi tadi ada yang seperti kritik Saud itu kan, jadi adipati itu ketika dia salah juga dia akan ditegur, diperbaiki gitu ya. Jadi jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya ya novel ini tidak boleh dipotong-potong memahaminya, harus ya enggak. Karena dia sendiri dia kaget kan, belum ada wakil adipati, wakil apa namanya residen seperti itu kritisnya. Dia bisa menggambarkan kemiskinan. Nah itu kan gitu ya enggak. Jadi sensitif loh ngomong seperti itu tuh. Zaman sekarang aja takut ya enggak. Iya. Coba di Pemda berani dia belak-belakan gitu. Itu memang Multatul ini memang dari awalnya memang punya jiwa sosial, ingin mengabdi kebenaran, membangkitkan mendeskripsikan kemiskinan itu saya kira kuncinya. Kalau ketika dia dalam posisi yang bagus dari Ambon pindah ke Lebak langsung kan gitu. Kalau nggak ada jiwa-jiwa seperti itu ya masa bodoh. Itu aja, makasih ya. Lanjutin deh. Terima kasih, Saya Mas. mau menanggapi Pak, ada hal yang menarik sih. Jadi ini pemerintah kolonial tuh selalu memandang tingkat kemakmuran suatu wilayah itu dari jumlah penduduknya, dari demografi. Apakah itu memang tujuannya untuk kepentingan kolonial, kalau banyak penduduk banyak bisa dipekerjakan, atau juga memang makin banyak pundi-pundi pajak yang masuk. Itu ada sih kajiannya Peter Burke, itu anak jajahan Belanda.
Jadi memang demografi itu jadi faktor penting khususnya di Jawa untuk melanggengkan kekuasaan kolonial. Itu yang pertama. Yang kedua, si Haflar ini sebetulnya sudah tahu gimana pada akhirnya bupati itu memerintahkan mengambil hak-hak penduduk ya karena memang dia nggak punya uang. Apakah ini memang terjadi seperti itu? Ya dia nyebutin juga kan di sini itu tidak terlalu subur dibandingkan di Priangan yang banyak ditanami kopi kan. Itu aja sih Pak. Apakah ada yang menanggapi? Mas Uban silahkan. Ya. Halo. Ya Mas, sudah masuk. Oke. Banyak sekali yang dibahas sama Mas Sigit tadi, itu aku kepikiran juga Mas Sigit, dan ya udah disebut sama Mas Sigit gitu ya. Mungkin ada beberapa komentar lagi, tapi sebelumnya aku juga tertarik yang disampaikan Hendra tadi, mungkin tanggapan juga gitu tentang jumlah penduduk. Aku masih bandingin sama Palembang deh kira-kira, karena aku menduga ada beberapa sistem yang mirip-mirip. Bisa jadi memang itu memang karena pajak ya, karena ada beberapa, setahuku ada beberapa tempat yang terjadi perubahan sosial itu karena penerapan sistem pajak. Misalnya di Bangka itu ya termasuk pemberontakan tentu saja. Jadi di Bangka itu pemukiman penduduk itu berubah mengikuti jalan. Dia jadi secara kalau dia geografi gitu ya, dia ngikutin jalan gitu. Karena dia ngikutin ketika peraturan pajak itu berlaku. Yang sebelumnya mereka di pedalaman gitu, di hutan, di gunung dan lain-lain gitu. Tapi aku juga kepikiran soal jumlah penduduk ini, kalau kasus Palembang, ya ini aku ingin diskusi juga, mungkin juga Mas Sigit bisa nambahin nanti. Jadi penguasaan ala, aku menduga ini ala Mataram ya, itu juga berlaku di Palembang, dan aku menduga Banten juga dipengaruhi. Jadi penguasaan penduduk itu berdasarkan cacah. Jadi dia itu karena kepentingan politik ya, karena dia akan tahu berapa jumlah manusia di satu kawasan. Ya itu dia akan berhitung juga soal ini nantinya, berhitung juga soal tenaga manusia dan juga mungkin akan soal perang juga gitu, berefek ke sana gitu. Nah yang soal cacah dan pajak dan jumlah penduduk itu makanya aku ingin diskusikan gitu, apakah kalau misalnya peraturan yang pajak dan soal kepala kakak atau per kepala gitu ngitungnya gitu ya, per orang gitu, per jiwa gitu, apakah itu benar-benar sistem pajak yang memang murni dibawa oleh Belanda berdasarkan sistem mereka, atau wah kebetulan aja gitu sistem ini juga cocok dengan sistem ekonomi politik masa lalu yang menguasai penduduk dengan cara ya berdasarkan jumlah jiwa gitu. Aku nggak tahu ini, tapi ya aku ingin menanggapi itu bahwa soal pajak dan soal cacah ini yang disambungkan dengan dugaan pemanfaatan tenaga manusia oleh bupati yang itu dikritik kan oleh Aklar kan. Yang di Palembang juga terjadi, tetapi ternyata sebetulnya itu adalah memanfaatkan aja gitu sistem lama yang disebut dengan, kalau di Palembang nyebutnya gawe rajo.
yang mana memang petinggi khususnya yang era feodal itu memang dia punya ya karena mereka masyarakat biasa itu kan hamba kan yang mereka punya tanggung jawab untuk bekerja tanpa dibayar. Jadi aku kepikiran ya apakah kecuali soal korupsi ya yang ada gaji yang dia tidak bekerja kemudian digaji itu jelas-jelas pelanggaran gitu. Tapi kalau soal bekerja tanpa dibayar itu memang ada gitu ininya apa ada ketentuannya dalam sistem itu yang ya mungkin transformasi di masa berikutnya seperti kerja rodi. Aku menduga itu gitu. Ya itu sih. Terus yang Mas Sigit tadi banyak sekali aku tertarik loh Mas. Misalnya aku bahkan catat waktu Mas Sigit ngomong tadi ada beberapa hal yang aku catat misalnya Madeira itu aku menduga secang ya. Aku nggak tahu karena apalagi disebut ada anggur yang aku menduga itu minuman berwarna merah karena secang itu kan berwarna merah dan itu dari kayu yang direbus. Mungkin itu dugaanku sih. Aku menduga itu secang. Terus soal beda konteks berarti ya ketika Haflar menyebut Allah dengan menyebut Tuhan karena dia menyebut ketika waktu di pembacaan Mas Ubay tadi dia cenderung menyebut Allah itu ketika dia sedang bercakap langsung gitu dengan warga kah gitu dengan orang-orang pribumi gitu. Aku nggak tahu apakah itu akan terlihat bedanya ketika dia menyebut Allah. Kalau misalnya dia memang benar menyebut Allah itu berarti ya dia dia adaptif kan ketika dia ngobrol dengan pribumi dia akan menggunakan istilah apa gitu. Itu Madeira, Gawirajo, Allah. Kerani itu orang Eropa atau pribumi ya Mas Ubay ya? Di kira-kira tadi kan disebut ya menyewapkan mic biar lebih jelas ya. Kerani itu orang juru tulis pribumi, itu orang lokal ya oke. Yang kemudian yang buku yang dibaca tadi itu catatannya Slotering ya berarti ya sama sih seperti komentar Hendra kemarin gitu sama kayak catatan dari pejabat yang lalu berarti itu tanggung jawab mereka ya terus menerus ya setiap pejabat itu harus mencatat berarti ya. Iya harus punya laporan sebelumnya. Iya dan mereka mencatat sendiri. Iya karena kan sebenarnya ada nota-nota dinas gitu ya kalau di pemerintahan selalu ada nota dinas yang turun temurun maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai itu diketahui banyak orang. Ya, jadi itu kalau di dalam struktur pemerintahan saat ini misalnya bupati mendisposisi ke asisten daerah, dari sekretaris daerah turun ke asisten daerah 1, asisten daerah 2 yang seterusnya. Dan itu catatan-catatan itu selalu ada. Itu tadi catatan pribadinya Slotering kan yang dibaca tadi kan, tulisan tangan dia langsung kan tadi yang dibaca. Maksudnya bukan tulisan tangan tapi laporan yang kemudian dioret-oret oleh pensil, oleh apa gitu. Itu tulisannya Slotering atau tadi kalau nggak salah ada dialognya itu. Ini tulisan siapakah itu kan? Betul, tulisan Slotering, maksudnya catatan yang dioret-oret. Oke. Nota dinas. Ya. Baik teman-teman, terima kasih Mas Suban karena Hendranya sedang ngehang. Laptop Hendra sedang ngehang, maka saya ambil alih. Jika ada, nah itu udah masuk. Ya, nanggapi Mas Suban sih memang ya sistem cacah itu ciri khasnya feodal sih. Jadi memang di satu tempat memang hampir mirip. Tapi kalau menurutku dalam kacamata kolonial sih lebih ke pengerahan tenaga kerja sih. Jadi ya tahun-tahun segitu kan ya
khususnya di wilayah Jawa itu lebih ke penanaman komoditas ekspor kan. Kalau kita kasih contoh lain misalkan di Kalimantan buruh minyak gitu, itu ya mereka justru kekurangan penduduk di daerah Kalimantan itu, makanya lebih banyak impor penduduk ke sana. Nah ya kata si Bumgard sih memang kelebihan dari Jawa itu dari segi penduduk yang banyak sekali gitu, makanya itu bisa dimanfaatkan lebih dan mereka lebih banyak fokusnya itu ya di Jawa gitu sih. Oke. Aku tambahkan ya. Oh ya. Jadi kemarin aku ada diskusi dengan tema tentang apa namanya New Caledonia baru ya. Jadi para diaspora itu. Jadi kalau saya baca itu ada namanya kultur stelsel ya. Jadi tanam paksa itu berakhir ketika salah orang presiden di Amerika itu memprotes supaya itu tidak diadakan. Aku lupa namanya siapa. Para penjajah ini bingung ini. Ini ada orang kritis gitu di luar itu ya, di luar orang-orang Amerika itu ini tidak boleh nih tanam paksa. Akhirnya dibuat namanya kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu dimulai dari diaspora ke pertama Suriname, dan ketika Suriname berhasil kan gitu ya. Itu penjajah Prancis minta pada penjajah Belanda sama-sama kolonialis ini minta ini di Caledonia baru ini kita perlu orang ini gitu ya. Di sana ada pabrik tebu, gula dan sebagainya. Sehingga penjajah Prancis minta dikasih di Belanda, kamu ambil aja orang Jawa. Nah, tadi yang disebut kenapa bonus demografi ya istilah sekarang itu. Kenapa diambil dari Jawa? Meskipun di Caledonia Baru itu juga banyak dari Jawa Barat juga, dari pulau lain. Tetapi masalahnya pertama ya mentalitasnya ini penurut orang-orang Jawa itu kan penurut gitu ya, tidak mudah meledak-meledak komplain. Kedua, dia punya pengalaman menanam kina. Dia punya pengalaman dalam agrikultur itu sudah pengalaman dididik oleh Belanda itu gitu. Jadi penjajah itu memanfaatkan pengalaman penjajah yang lain gitu. Nah, kemudian dibawa direkrut ke sana, ke Belanda, kemana, ke Suriname. Dan rata-rata yang saya baca antara diaspora Suriname dan New Caledonia, yang terutama orang Indonesia banyak di sana ya, itu mereka pada angkatan pertama itu memang kontrak kerjanya itu 10 tahun. Jadi kapal-kapal itu disiagakan di pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, mana-mana itu disiagakan. Tanda tangan 10 tahun. Tetapi 10 tahun boleh diperpanjang atau pulang lagi. Dan celakanya, mereka ini rata-rata umurnya 13 tahun zaman itu loh ya. 13 tahun dan tidak izin orang tua, bayangkan itu. Jadi kalau ini dilema, anak muda kita dilema, mau izin orang tua nanti nggak boleh, gitu. Pasti nggak boleh itu. Nah, dari kiriman yang ke Suriname itu separuhnya kira-kira pulang, yang sisanya di sana menetap. Yang di Caledonia Baru pulang juga, tapi di Indonesia rupanya sulit nyari kerja, pulang lagi ke Suriname lagi gitu. Jadi ada dua grup yang di Suriname itu. Jadi artinya tanam paksa itu memang ada dan bonus demografi sejak dulu ada, dan itu setelah dilarang dia beralih dengan sistem kontrak. Tapi ya itu hanya kertas saja kan sistem kontrak itu. Uang dibawa ke Suriname, bagaimana kamu mau pulang? Kan gitu. Ya itu aja tambahanku ya. Terima kasih. Ya. Menarik. Mungkin kalau tidak ada yang menanggapi, kita akhiri saja reading yang ke-18 ini. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan melanjutkan lagi minggu depan pembacaan Maksaflar bab ke-9, ke-19, 19, dan ya seperti biasa hari Kamis jam 3:30 mulainya. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Hostnya Mas Sigit, pindahnya, jadi di stop aja Mas. Ya, terima kasih Virgin, terima kasih Mas Subhan, Jenny, terima kasih Mas Sigit.
Kapan-kapan teman-teman tuh Yeni, Virginia itu ikut bicara ya. Ya. Menyimak Ube, aja Mas. Saya Ube, bukan orang ini jadi bingung. Ube waktu kemarin ada Zoom itu ada kemarin ada yang ngusul ya beberapa hari lalu tentang sertifikat elektronik sertifikat itu ya. Ya. Itu saya kira menarik juga ya bagi orang-orang yang kerja di jalur formal. Cuman masalahnya ini kan rutin tiap minggu ya. Jadi kalau itu keluar 1 bulan tuh dapat 4 sertifikat tuh yang bingung. Iya. Kuratornya itu. Ini Ya. aja sistemnya dibikin minimal berapa kali ikut baru dapat sertifikat. Itu salah satu masukan. Kalau masukanku yang dapat sertifikat itu harus membuat satu halaman semacam review ya, semacam apa yang dia dapatkan gitu. Jadi ada tugas khusus, jangan melulu hanya duduk manis atau mungkin sambil tidur atau tinggal pergi gitu ya. Tahu-tahu dapat elektronik itu kan bisa terjadi itu. Jadi sering itu Mas kalau kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Tapi kita tidak menafikan lah, artinya kalau saya bayangkan ke Jim Joyce ya, reading group Jim Joyce itu kalau dapat sertifikat, berapa tahun itu? Aku 3 tahun loh ikut reading group itu. Aku satu tumpuk itu elektronik sertifikatnya kan. Ya enggak. Untuk 1 novel itu. Ya, UB itu berapa tahun tuh? Itu Makaflar UB yang dibaca di CCL itu 10 bulan itu. Bulan pertama itu. Oke, itu hanya masukannya. Tapi perlu dipikirkan ya. Kalau mungkin UB kalau bisa, kalau tidak terlalu rumit dalam hal teknis ya UB kan seorang kepala multatuli kan, ya, tanda tangannya kan capnya kan lumayan itu kan. Cap kepala. Jadi kita tidak terlalu idealis sekali, tetapi kita juga persuasif gitu ya. Saya yakin teman-teman yang di sini itu bukan karena sertifikat ya, karena ingin mendengarkan suara UB itu ya. Tetapi perlu kita persuasi sedikit ya. Oke, kita elektronik keluar 1 bulan sekali kan gitu, 4 kali pertemuan. Ya kan ini. Tapi kita minta misalkan sebuah ulasan 1 halaman aja dikirim ke kamu ya, ke Multatuli. Ya toh? Itu kan bagus UB, ya enggak UB? Yep. Betul aja. Mas. Ya. Oke deh. Nanti kita pertimbangkan Mas. Ya mungkin nanti nambah banyak ya. Ya. Kamu tugasmu terutama ya. Udah sih santai aja tuh. Bisa, sangat memungkinkan. Ya kan, kasihan kan itu hanya kertas yang tidak keluar kertasnya kan, hanya itu elektronik. Nah, tapi stempelmu itu Museum Multatuli itu yang penting kan, karena ini satu-satunya di Indonesia loh ya enggak? Indonesia. Yap. Oke ya. Bye-bye. Salam untuk semuanya. Yuk. Live Pak ya aku. Nah udah Kang Ube bisa di live sama di stop and meeting for all.